Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Raisa Ferzia, dan rekan saya Erlita Kurnia Dwia, Fahrul Raihan. Di sini kami ingin mewawancarai proses perekrutan di UMKM dan KERS Dimsum and Kitchen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 saat ini sedang bersama dengan Kak Meldi Julian, salah satu karyawan di UMKM dan KERS Dimsum and Kitchen. Jika ingin merekrut karyawan baru, kualifikasi apa saja yang diutamakan pada bisnis ini? Baik, terkait kualifikasi pada proses rekrutmen karyawan, yang paling utama itu adalah sesuai kebutuhan. Yang pertama, jika kebutuhan karyawan yang di bagian kasir itu adalah perempuan, tapi kalau untuk waiters itu adalah laki-laki. Yang paling utama yang kami butuhkan adalah ijazah, dan yang kedua adalah mempunyai etika, karena di dalam sistem karyawan etika itu sangat penting. Salah satunya mencakup apakah sosok karyawan ini mempunyai etos kerja yang baik, karena di sini yang kami utamakan adalah sistem pelayanan. Apakah calon karyawan ini mempunyai sifat etika yang ramah terhadap terhadap konsumen maupun sesama dengan teman karyawannya. Karena di sini yang paling utama adalah mempunyai etika, dan yang kedua untuk terkait pengalaman itu tidak dibutuhkan untuk pengalaman. Yang penting dia mempunyai etos kerja yang baik, memiliki keinginan untuk bekerja. Mungkin hanya itu. Nah, yang lebih penting dalam memilih karyawan, apakah pengalaman kerja yang relevan atau karakter dan etika kerja? Untuk yang paling penting adalah etika, karena di Donkers ini sesuai dengan kualifikasi yang pertama di sini mementingkan etika. Karena tujuan dari Donkers ini yang paling utama itu adalah sistem pelayanan. Apakah karyawan ini sangat melayani konsumen dengan baik? Karena untuk pengalaman itu berjalannya waktu bakalan terbentuk. Karena kalau kita mementingkan pengalaman, tidak semua calon pelamar itu mempunyai pengalaman. Tapi untuk di Donkers sendiri terkait rekrutmen yang paling utama itu adalah etika. Karena berjalannya waktu pengalaman itu bisa dibentuk. Kalau etika, jika etika dia tidak baik, konsumen pun bakal merasa risih terhadap pelayanannya. Mungkin hanya itu. Pertanyaan selanjutnya itu Kak, apakah proses seleksi yang diterapkan di tempat usaha Donkers ini hingga dari awal sampai calon karyawan resmi diterima itu bagaimana Kak? Untuk proses seleksi yang pertama itu kan pengajuan berkas dokumen, yaitu persyaratan-persyaratan. Setelah dipertimbangkan itu untuk calon karyawan itu memenuhi syarat, salah satunya kan ada ijazah atau mempunyai etika yang baik, itu bakalan dipanggil untuk melakukan interview. Setelah dilakukan interview itu nanti ada pemanggilan kedua, yaitu selanjutnya itu training. Di Donkers ini sendiri training itu dilakukan 3 hari. Selama dia trainingnya apakah dia bekerja sangat baik atau tidaknya itu bakal menentukan dia bakalan dilihat atau tidak. Untuk proses trainingnya pun itu terhitung dari di sini kan ada 2 shift. Ada shift pertama, shift kedua. Untuk training itu dilakukan di shift 1. Karena kalau untuk shift 2 itu kan terlalu ramai, jadi takutnya itu dia tidak menyanggupi untuk pekerjaannya. Untuk proses training juga di sini mendapatkan jatah makan atau konsumsi itu 1 kali makan. Setelah dia training itu sudah dilihat cukup baik dalam bekerjanya, dia mempunyai etos kerja yang baik, ramah terhadap konsumen, artinya dia memiliki kualifikasi yang kami butuhkan. Untuk selanjutnya bakalan dipekerjakan lagi, bakalan dipanggil lagi. Baiklah, kesimpulan dari wawancara kali ini tentang perekrutan karyawan UMKM dan KERS Dimsum dan Kitchen. Kualifikasi yang diutamakan adalah etika, diperlukannya ijazah, pengalaman tidak diperlukan, serta kualifikasi sesuai kebutuhan. Baiklah, cukup sekian dari